Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Sehat-sehat. Baik, puji Tuhan kalau kalian sehat-sehat ya. Seperti biasa, Pak mau mengecek kehadiran dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Berarti kalian hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, Pak minta salah satu orang untuk berdoa. Ya, silakan. Yang bertugas. Baik. Silakan berdoa. Terima kasih, silakan dulu. Seperti biasa, kita semangat pagi dulu. Siap ya? Siap. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Lanjutan dari pembelajaran yang kemarin yang kita sudah belajar, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini kita akan lanjut ke perkalian dan pembagian bulat. Nah, sebelum melanjutkan ke perkalian dan pembagian bilangan bulat, Pak mau ingin review sedikit dulu, kembali sedikit yang telah kalian pelajari kemarin, ya. Coba kalian mengingat kembali. Yang pertama, ada berapa cara yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Ada berapa cara? Coba katakan. Ada berapa? Coba kamu ada berapa? Ada 2 cara. Siapa lagi? Ada ya yang bilangan saja. Oke, berapa? 2 cara. Coba yang perempuan lagi. Coba yang kamu saja kamu. Berapa cara? 2 cara. Ada yang punya jawaban yang berbeda tidak? Tidak. Berarti semua sama ya? 2 cara. Ya benar. Yang biasanya dilakukan yang kemarin kita lakukan adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu menggunakan 2 cara. Nah, selanjutnya sebutkan cara tersebut. Coba cara yang pertama. Apa minta? Nah, kamu saja. Cara yang pertama apa? Menggunakan manik-manik. Oke. Cara yang pertama menggunakan manik-manik. Cara yang kedua menggunakan apa? Sama saja. Menggunakan apa? Apa? Keras suaranya. Oke, garis bilang. Silakan tepuk tangan semua. Tepuk tangan buat teman kalian berdua yang sedang menonton. Ya, benar ya. Berarti kalian masih mengingat kembali materi yang kita pelajari sebelumnya. Ada 2 cara, yaitu menggunakan manik-manik dan juga menggunakan garis bilangan. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, Pak mau memberikan kalian ilustrasi sedikit saja. Coba perhatikan di depan. Perhatikan gambar ini. Apa ini? Gambar apa ini? Coba. Kalkulator. Apa? Kalkulator. Nah, pertanyaan buat kalian. Apakah kalian pernah menggunakan kalkulator? Pena. Kalian gunakan kalkulator untuk apa? Menjumlah. Terus apa lagi? Membagi. Apa lagi? Menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, apa lagi? Menghitung. Ya, menghitung apa? Membagi, apa lagi? Berarti kalian pernah menggunakan kalkulator ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Jika ingin menghitung total belanja atau membagikan benda dengan jumlah yang sama banyak, nah bagaimana kalian harus mengalihkan atau membagikan tanpa menggunakan kalkulator? Coba. Kira-kira kalian bisa tidak? Bisa tidak? Coba jawab. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Ya. Nah, kenapa Pak mau tunjukkan kalian kalkulator ini dan kenapa Pak mau tunjukkan kalian fungsi dari kalkulator ini dan tujuan apa yang kita pelajari hari ini? Karena hari ini Pak ingin agar kalian dapat memahami, bukan hanya memahami saja, tapi dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perkalian maupun pembagian.
ya. Bukan hanya itu saja, tapi Pak ingin juga hari ini kalian juga dapat menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan operasi hitung, baik itu perkalian dan juga pembagian. Khususnya perkalian dan pembagian bilangan bulat, yaitu bilangan bulat negatif. Bisa ya? Bisa. Nah, dan juga Pak mau sampaikan bahwa kenapa kita perlu mempelajari operasi hitung, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Karena apa? Operasi pembagian dan perkalian bilangan bulat itu sangat penting, ya. Seperti yang tadi Pak sampaikan bahwa bagaimana kalau kita mau menghitung belanja atau kita mau membagikan jumlah benda yang sama banyak tapi kita tidak menggunakan kalkulator. Bagaimana caranya? Kalau kalian tidak tahu menjumlahkannya atau kalian tidak tahu mengalihkan atau membagikannya, ya berarti kalian mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar supaya kita dapat melakukan apa? Bukan kalkulator, kita dapat melakukan melakukan perkalian maupun pembagian bilangan bulat dengan baik, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Pak akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan cara menonton video ya, menonton video. Nanti Pak akan tampilkan video di depan. Kalian boleh menyimak videonya itu dengan baik ya, seperti itu. Perhatikan baik-baik ya videonya ya. Halo semua, jumpa lagi di kelas daring. Setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, terlebih dahulu kita harus tahu hasil dari tanda positif atau negatifnya. Nah, ini diperhatikan baik-baik. Ini penting. Ini penting. Perkalian. Jika positif dikali positif, maka hasilnya positif. Atau jika negatif dikali negatif, hasilnya positif. Nah, ini disimak baik-baik. Ini penting ya. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Ya. Negatif, maka hasilnya positif. Untuk tanda yang berbeda, misalnya positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Jadi, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Tandanya berbeda, hasilnya untuk pembagian negatif. Caranya sama dengan perkalian. Jika tandanya positif dibagi positif atau negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Ini pembagian juga sama ya. Tadi perkalian, ini pembagian sama juga. Dibagi negatif atau negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Untuk lebih paham lagi, kita ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal. Perhatikan baik-baik. Berikut ini adalah contoh soal perkalian dan pembagian. Tapi sebelum membacakannya, perlu diingat kata kunci. Ingat baik-baik. Ada kata kunci. Maka hasilnya adalah positif. Kata kuncinya tanda sama positif. Dan jika ada berbeda, maka hasilnya negatif. Hafal baik-baik. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut. Kita mulai dari perkalian. Positif 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Yang berikut, positif 7 dikali positif 3 hasilnya positif 21.
hasilnya positif. Berikut Selanjutnya, negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan positif 8. Karena tandanya sama, ini maka tandanya sama, hasilnya negatif dan negatif. positif. Dan berikut negatif 5 dikali positif 2 hasilnya adalah negatif 10. Karena tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ini tandanya berbeda, maka dia negatif. Kita lanjut ke soal pengertian. Lanjut lagi. Positif 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Karena tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Ingat, lihat berbagi, tandanya berbeda. Ini positif, ini negatif, maka hasilnya dibagi negatif. positif 7 hasilnya adalah positif 3. Karena tandanya sama, Ini tandanya sama, positif dan positif, maka hasilnya positif. hasilnya negatif Perhatikan baik-baik ya. menjadi negatif 3. Ini tandanya apa ya? Sama kan? Negatif dan negatif, maka hasilnya Tandanya sama, positif. maka hasilnya adalah positif. Kemudian ini lagi. Berikut Ini tandanya sama atau beda? Beda. Ya. Kalau beda berarti dia hasilnya positif atau negatif? Negatif. Karena tandanya berbeda maka hasilnya negatif. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Tetap semangat dan God bless you. Oke. Ya, baik. Setelah menonton video yang telah disampaikan ini, seru tidak? Seru. Nah, kalian bisa pahami tidak apa yang disampaikan dari video tadi? Pahami. Nah, sekarang tanya. Dari video yang tadi kalian nonton itu, apa saja kata kunci untuk melakukan perkalian bilangan bulan? Coba. Kalau tandanya sama, itu hasilnya apa? Positif. Kalau tandanya berbeda? Negatif. Nah, sekarang tanya. Kalau pembagian, kalau dia hasilnya negatif, maka itu tandanya apa? Berbeda. Ya. Kalau dia hasilnya positif, itu tandanya apa? Sama. Ya, baik. Berarti kalian sudah memahami ya. Nah, sebelum melanjutkannya, Pak mau memberikan kalian kesempatan untuk bertanya dulu. Atau ada hal-hal yang menurut kalian belum kalian pahami. Ada tidak? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kalau tidak ada Pak, seperti biasa kita akan melanjutkan mengerjakan LKPD ya. Ya, kita akan mengerjakan LKPD. Nah, seperti biasa, kelompok yang Pak sudah bagikan kemarin tetap sama ya. Baik itu kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Sekarang kalian boleh duduk berhadapan sesuai kelompok kalian. Baik, Pak akan bagikan LKPD-nya. Diperhatikan baik-baik petunjuk LKPD-nya, dikerjakan dengan baik. Yang pertama yang kalian harus lakukan itu adalah menulis nama kelompok dan juga anggota kelompok kalian ya. Silakan. Pertama kalian menulis nama kelompok kalian, terus nama anggota kelompok kalian. Setelah itu kalian kerjakan perintah sesuai yang ada di LKPD kalian. Silakan. Pak beri waktu cuma 30 menit ya. Selesaikan LKPD-nya dengan baik. Kalau ada hal-hal yang kalian belum pahami atau ada kesalahan-kesalahan soal atau penyetikan, boleh bertanya kepada Pak. Dan ingat, kalian harus kerjasama. Teman-teman yang lain boleh mengerjakan dibagi ya. Seperti kemarin yang kalian kerjakan, masing-masing kelompok itu mengerjakan satu-satu soal supaya dapat diselesaikan dengan cepat.
Ayo saling diskusi bersama teman-teman kelompok. Tenang sekali ya. Tidak apa-apa, kalian boleh berbicara. Ini juga tidak apa. Jangan takut ini apa teman kelompok yang lain dengar. Ya, kerjakan dengan baik, teliti ya. Ingat yang tulis yang ini. Mana sampai mana? Ada yang tidak jelas, ini jelas. Lihat baik-baik angka-angkanya, jangan sampai salah. Sebenarnya mudah ya dikerjakan kalau kalian tahu kata kunci yang tadi sudah kalian lihat di video. Ada yang sudah selesai? Oke.
Siapa yang belum? Ya, dikerjakan baik-baik ya. Ini saja. Sudah. Nanti maju presentasi pakai ini. Jangan bawa yang ini, kalian bawa yang ini. Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Kelompok 1 sudah? Baik anak-anak, semua sudah selesai? Sudah. Kalau sudah Pak, seperti biasa Pak minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaan kalian di depan. Pak minta duluan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Kelompok 1 boleh menyelesaikan yang bagian pertama A dan B nya itu. Silakan baca. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. A. Tentukan hasil perbandingan bilangan berikut. Kelompok yang lain boleh memperhatikan dan lihat hasil jawaban kalian dengan kelompok yang presentasi. Silakan. 1. 5 kali 34 sama dengan negatif 20. 2. Negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. 3. Negatif 6 kali negatif 7 sama dengan 42. 4. 8 kali 3 sama dengan 24. B. Tentukan hasil pembagian bilangan bulat berikut. 1. 12 bagi 2 sama dengan 6. 2. 15 bagi 3 sama dengan negatif 2. 3. Negatif 30 bagi 6 sama dengan negatif 5. 4. Negatif 24 bagi negatif 2 sama dengan 12. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk teman kalian kelompok 1. Santai. Oke. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada kelompok 2 untuk maju presentasi. Silakan kelompok 2. Suaranya yang keras ya. Baca suaranya yang keras supaya teman-teman yang lain itu bisa dengar. Jadi disimpulkan jika operasi itu tanda sama maka hasil positif, dan jika operasi itu tanda berbeda maka hasil negatif. D. Bagian pembagian 1. 12 bagi 2 sama dengan 5. 2. Negatif 24 sama dengan 2. Negatif 24 bagi negatif 2 sama dengan 12. 15 bagi negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif 30 bagi 6 sama dengan negatif 5. Jadi dapat disimpulkan jika operasi itu
Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Jadi, sabar dulu. Jadi tadi disampaikan memang suaranya agak kecil, tetapi kalian bisa dengar ya. Hasil kesimpulan yang disampaikan bahwa jika tandanya sama maka positif dan tandanya berbeda itu negatif. Baik itu perkalian maupun juga pembagian. Silakan dulu. Terima kasih. Silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Kesempatan selanjutnya diberikan kepada kelompok 3. Silakan maju. Di sini saja. Ya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nyatakanlah persoalan berikut ini dalam bentuk operasi hitungan bilangan bulat. 1. Pak Kevin mempunyai toko yang besar. Di sana terdapat 56 tali tambang. Jika setiap tali tambang mempunyai panjang 54 meter, maka panjang seluruh tali jika digabungkan adalah meter. 1. 56 kali 54 sama dengan 3024. 2. Pada bulan ini Bu Novi membuat 308 bungkus keripik bayam untuk dijual ke warung-warung. Ia memasukkan keripik tersebut ke dalam 14 kardus secara sama rata. Jadi jumlah keripik bayam dalam setiap kardus adalah titik-titik bungkus. 2. 308 lagi 14 sama dengan 22. Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami dalam kelompok 3. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Disampaikan ya. Silakan dulu. Terima kasih untuk hasil pekerjaan kalian hari ini. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik dan kalian juga sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Maka sekarang Pak minta kumpulkan LKPD kalian. Silakan pukul berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan kumpulkan LKPD-nya di depan. Silakan kumpul mana? Ya. Kumpul LKPD-nya di depan. Tepuk tangan dulu buat kalian semua dulu. Sudah makan ya? Masih. Baik. Anak-anak, hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Pak sangat senang. Kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik juga. Nah, sekarang Pak mau menjelaskan sedikit yang telah kalian kerjakan di LKPD. Dari yang kalian kerjakan itu Pak ambil intinya saja ya, supaya kalian bisa pahami ya, supaya kalian jangan lupa. Yaitu yang pertama, dalam pengerjaan LKPD yang kalian lakukan itu dari A, B, C dan kemudian hasil diskusi itu semua baik dan kalian kerjakan sudah benar. Tapi yang Pak ingin sampaikan kepada kalian, menekankan kepada kalian kata kunci yang harus kalian pahami, yaitu apa? Yang pertama, ketika kalian mengerjakan baik itu perkalian maupun pembagian, jika ada tanda yang sama, maka hasilnya otomatis akan positif. Contoh, angkanya positif dikali positif, hasilnya positif. Atau angka yang negatif dikali dengan negatif, hasilnya itu positif. Karena dia memiliki tanda yang sama. Itu inti saja yang harus kalian pahami. Tidak akan sulit. Intinya harus kalian pahami yang seperti itu. Begitupun juga dengan pembagian, sama. Jika kalian mengerjakan operasi hitung pembagian, jika kalian ketemu tandanya sama, positif dan positif, hasilnya tidak positif. Positif, bukan negatif dikali dibagi dengan negatif, hasilnya akan positif. Karena apa? Tandanya sama. Itu kata kunci yang harus kalian ingat dan kalian pahami. Bisa ya? Bisa. Nah, dan selanjutnya, pada saat sampai kalian mengerjakan di soal cerita itu, ya, di soal cerita itu, yang
kali contoh yang nomor 1, Pak Kevin itu mempunyai toko yang besar, di sana terdapat 56 tali tambang. Jika tali tambang mempunyai panjang 54 meter, maka panjang seluruhnya berapa? Nah, ini kata-kata operasional yang harus kalian pelajari. Seperti yang materi-materi yang sebelumnya kita pelajari, kita sudah mempelajari kata-kata operasionalnya. Itu seperti contoh, naik ke atas, kan itu positif atau negatif? Positif ya, karena dia naik. Atau turun ke bawah, itu negatif atau positif? Negatif. Nah, atau seumpamanya lebih besar, apa itu? Positif. Lebih kecil, Negatif. atau lebih panas, Positif. lebih dingin. Negatif. Nah, itu kata-kata yang kalau kalian harus pahami, sehingga ketika kalian mendapatkan persoalan-persoalan soal cerita seperti ini, kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan dari hasil yang Pak lihat, ternyata LKPD yang kalian kerjakan itu sangat baik. Pak sangat senang dan Pak mengapresiasi hasil pekerjaan kalian. Tepuk tangan. Nah, cukup. Ya, baik anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak mau berikan kalian kesempatan untuk bertanya dulu mengenai hal apa yang kalian belum pahami hari ini tentang perkalian maupun pembagian bilangan bulan, khususnya bilangan negatif. Ada tidak? Tidak. Kalian sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau kalian sudah paham, Pak sangat senang. Pak juga sangat mengapresiasi pembelajaran hari ini kalian mengikuti dengan baik. Nah, sebelum pulang, Pak tetap membagikan kalian tugas evaluasi buat kalian supaya pekerjaan yang kalian lakukan ini dapat meningkatkan kemampuan kalian dari apa yang kalian pelajari hari ini. Ya, bisa ya? Bisa. Nah, lembar soal ini nanti kalian kerjakan dan kalian boleh kumpulkan di esok hari. Bisa ya? Nanti Pak bagikan ini, kalian bagikan ke teman-teman kelompok kalian. Nah, ini kerjaan berdasarkan individu ya, bukan kerja kelompok ya, ini individu. Pak mau mengukur kemampuan individu kalian ya. Dikerjakan dengan baik nanti ya. Nah, baik anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita pulang, kita berdoa. Oke, Pak minta salah satu teman untuk berdoa untuk pulang. Silakan, oke, silakan. Yang bertugas. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Di surga Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, tibalah saat ini kami sudah selesai dari mata pelajaran kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bapak di surga Maha Murah dan Maha Kasih, tibalah saat ini kami sudah selesai dari masa pelajaran kami hingga selesai. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tetapi sebelum itu kami minta pertolongan dari Tuhan untuk menjaga kami dari awal pelajaran hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Baik, terima kasih Ofir, silakan duduk. Ya, kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum berakhir Pak minta kalian memberikan jargon semangat pagi dulu. Bisa? Bisa. Semangat pagi.